Dan mahar ini, jamaah sekalian, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mahar itu bisa disebut saat akad nikah. Setelah disepakati kemudian disebut. Ya. Pada saat akad nikah disebut, ya, saya terima, atau kuitannya misalnya menyebut, aku nikahkan, ya, engkau dengan putri kandungku, ya, dengan mahar, ya, misalnya seperangkat alat sholat, atau dengan mahar uang sebesar, ya, 10 juta, atau dengan mahar misalnya 10 gram emas. Maka itu disebut. Kemudian si laki-laki mengatakan, qabiltu nikah, aku terima nikahnya. Ini adalah disebut saat akad nikah. Yang kedua, bisa jadi mahar itu tidak disebut saat akad nikah. Karena terburu-buru, karena satu dan lain hal, akhirnya maharnya tidak disepakati. Belum sepakat nih, tapi mahar itu harus ada. Ya, harta atau sesuatu yang diberikan kepada istri dari suami itu harus ada. Kadang bisa jadi belum disepakati dan tidak disebut di akad nikah. Lalu bagaimana? Apakah maharnya berarti termaafkan? Tidak serta-merta bisa termaafkan. Tapi dilihat, ya, kalau tidak disebut di akad nikah, maka dicari wanita yang semisalnya. Yang semisal. Sebagai contoh, oh, kakaknya dulu nikah itu maharnya 10 gram emas. Maka dilihat kurang lebihnya berarti mahar yang harus diberikan oleh si suami kepada istri, ya, meskipun tidak disebut pada saat akad nikah, berarti berapa? 10 gram emas. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau seandainya maharnya itu tinggi. Di sebagian daerah itu jamaah sekalian bisa mahar itu sampai, ya, 100 juta. Bisa mahar itu sampai misalnya puluhan juta. Baik. Jadi ulun ulangi sekali lagi. Mahar ini adalah, ya, pemberian dari suami kepada istri. Mahar itu terkadang bisa disebut saat akad nikah, bisa juga tidak disebut saat akad nikah. Tapi tentu saja untuk menghindari perselisihan, mahar itu sebaiknya disebut di akad nikah. Tapi kalau dalam kondisi dan keadaan tertentu, kalau misalnya buru-buru kada sempat tersepakati, ya, lakiannya hendak belakas, biniannya hendak belakas, kemudian tidak sampai disebutkan, atau misalnya pada saat ditanya maharnya berapa, udah gampang aja nanti, ya, gampang aja nanti, tapi misalnya sampai 50 juta, 60 juta, takajut nang laki ini misalnya kan. Loh, ya, mahar misal namanya. Mahar misal itu adalah mahar yang semisal dengannya. Ini ada tuntunan di dalam syariat. Baik, jadi kalau pian hendak menikah, takoni bujur-bujur dulu. Ya, kalau pian hendak menikah, takoni bujur-bujur. Ya, harus dilihat, ya, pian ininya lawan siapa. Bahkan kalau kita punya ilmu, ya, dalam masalah ini, di dalam syariat kita tuh ada mahrul misal. Pian kalau melihat kira-kira orang nih, bibinian nih, mahar saudara-saudaranya, misalnya orang sugih dan lain sebagainya, pian harus bertanya. Atau pian harus kira-kira juga. Ya, jangan sampai nanti pada saat pian sudah menikah kemudian kaget, ya.